Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang DTP, Dynamic Trunking Protocol. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mencoba membuat trunking pada MLS atau multi-layer switch, dan kita juga sudah membahas mode akses dan mode trunk. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang DTP, Dynamic Trunking Protocol. Untuk mode akses itu artinya yang menuju ke end device atau PC. Sedangkan untuk mode trunk menuju pada switch. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mendapatkan mode baru lagi. Mode tersebut yaitu mode Dynamic Auto, kemudian mode Dynamic Desirable. Kemudian bisa kita lihat di tabel DTP pada layar. Misalkan untuk Dynamic Auto bertemu lagi dengan Dynamic Auto, maka modenya akan menjadi akses. Kemudian misalkan untuk Dynamic Auto bertemu dengan Dynamic Desirable, maka modenya akan menjadi trunk. Lalu kemudian misalnya untuk Dynamic Auto bertemu dengan trunk, maka modenya akan menjadi trunk. Dan apabila Dynamic Auto bertemu dengan akses, maka modenya akan menjadi akses. Nah, kemudian di sini ada contoh. Misalkan di sini kita mempunyai dua switch 1, switch 2 yang terhubung menggunakan kabel. Misalkan di sini pada switch 1 kita konfigurasi modenya menggunakan Dynamic Desirable, lalu kemudian pada switch 2 kita konfigurasi modenya menggunakan Dynamic Auto. Maka kabel ini modenya akan menjadi trunk. Kita buat satu contoh lagi. Misalkan di sini terdapat dua buah switch yang terhubung menggunakan kabel. Pada switch 1 kita konfigurasi modenya menggunakan trunk. Kemudian pada switch 2 kita konfigurasi modenya menggunakan akses. Maka kabel ini modenya akan menjadi not recommended atau limited connectivity. Artinya tidak disarankan. Nah, jadi begitu ya. Jadi dari kabel tersebut kita dapat menyimpulkan, misalkan mode Dynamic Auto itu sifatnya adalah menunggu. Kemudian untuk mode Dynamic Desirable itu sifatnya adalah mengajak. Kemudian untuk trunk itu sifatnya memaksa. Lalu kemudian untuk akses sifatnya adalah memaksa. Nah, mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami. Nah, kemudian misalkan untuk Dynamic Auto yang sifatnya adalah menunggu, kemudian bertemu dengan Dynamic Desirable yang sifatnya mengajak menjadi trunk, maka akan menjadi trunk juga. Nah, lalu kemudian misalkan di switch 1 kita konfigurasi modenya menggunakan Dynamic Auto yang sifatnya yaitu menunggu, lalu dikonfigurasi menjadi trunk di switch 2, maka kabelnya menjadi mode trunk. Artinya bahwa switch 2 memaksa switch 1 untuk menjadi trunk. Nah, jadi itu untuk teori Dynamic Trunk Protocol. Mudah-mudahan bisa dipahami.
Pada pertemuan selanjutnya kita akan mempraktekkan apa itu DTP, Dynamic Trunk Protocol. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya.